Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat AS. Hari ini kita akan melakukan pemupukan pada pohon kopi kita. Kita akan menggunakan pupuk Ponska Gresik 1 kintal. Dan kita akan menggunakan pupuk Ipoh 10 kilo. Akan kita campurkan dan kita akan menggunakan 1 kintal pupuk dolomit Kebomas 1 kintal. Akan kita mix menjadi satu. Nah, kita akan memperkenalkan bahan-bahan yang ada di kandungan pupuk Ponska. Ini sahabat AS ya, ini pupuk Ponska Gresik. Ini akan kita campurkan dengan pupuk Ipoh 10 kilo dan kapur pertanian Kebomas 1 kintal ya sahabat AS. Namun sebelum kita lanjut, mohon di subscribe, di like, dan di share serta di komen ya sahabat AS. Kita menggunakan pupuk yang bersubsidi karena juga harganya terjangkau. Dan bagaimana hasilnya bisa melimpah ya sahabat AS. Tetap walaupun bahannya harganya murah, tapi hasilnya insya Allah nggak kalah dengan pupuk yang mahal-mahal ya sahabat AS. Ini kandungannya Ponska nitrogen 15%. Ini ya sudah ada nitrogennya 15%, fosfatnya 10% dan kaliumnya 12% ya sahabat AS. Lalu kita mix dengan kandungan yang ada di pupuk Ipoh organik ini ya. Ini yang kemasan 10 kilo ya sahabat AS. Ini kandungan CO organiknya 19,20%, CN-nya 13,3%, kadar airnya sudah ada ini sahabat AS ya, 15,25%. N nitrogennya memang kalau pupuk organik ini agak rendah ya sahabat AS, yaitu 1,25%. Fosfatnya 0,4%, kaliumnya 1,89%. Lalu komposisinya N nitrogen, P-nya fosfat 20,5% ditambah kalium 20%. Jadi totalnya 3,18%. V total 750,34 ppm. V tersedia 34,56 ppm. Zinknya sudah ada ya sahabat AS ini 0,53 ppm. pH-nya nah ini sangat tinggi, sangat bermanfaat untuk tanah, yaitu 8,48%. Kenapa kita meningkatkan pH tanah? Karena selama ini kita selalu menggunakan bahan-bahan yang terkandung bahan kimia, yaitu obat-obatan seperti Gramason, seperti Roundup, seperti Bionasa, itu bahannya kimia semua. Lalu tanah menjadi asam. Makanya kita menggunakan pupuk Ipoh ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan pH tanah ya sahabat AS, untuk kesuburan tanah dalam jangka panjang sampai 5 tahun ya. Ini 8,48% pH tanahnya. Insya Allah akan segera naik. Lalu kenapa kita menggunakan pupuk Ipoh? Karena ini bahannya organik ya, tidak berbahaya. Jadi untuk menstabilkan tanah, juga untuk menyuburkan tanah ya sahabat AS. Lalu kita menggunakan kapur pertanian. Nah ini unsur haranya di dalam kapur dolomit ini yaitu 80% ya sahabat AS ini. Jadi sangat bagus untuk kita mix dengan pupuk Ipoh lalu dengan pupuk Ponska Gresik ini ya sahabat AS ya. Ini sangat bermanfaat ya untuk memperbaiki tanah yang terlalu asam kadar tanahnya ya sahabat AS. Ini kita menggunakan Kebomas ya sahabat AS. Ini juga harganya terjangkau ya sahabat AS, Kebomas ini. Nanti insya Allah hasilnya kita sudah melakukan 3 tahun ini. Pupuk kita tidak yang mahal-mahal ya sahabat AS ini. Ponska juga ini murah karena subsidi, Kebomas juga murah sahabat AS. Dan ini manfaatnya sama dengan pupuk Mutiara ya sahabat AS ya. Ini harganya juga terjangkau sahabat AS ini. Jadi hasil modal minim tapi hasil maksimal ya. Ini kita gunakan untuk pemupukan 1 hektar ya sahabat AS, 1 kintal
Ponska dan juga 1 kintal kebomas dan 10 kg pupuk ipoh. Nanti kita lanjut untuk video selanjutnya di pemupukan di kebun langsung ya sahabat AS. Hari ini kita akan mencampur dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Nanti kita lanjut lagi ya di video selanjutnya. Terima kasih. Ipohnya tadi kita aduk. Nah, seperti ini. Ini pupuk ipoh sudah kita aduk dengan pupuk Ponska Gresik dan juga pupuk kapur dolomit kebomas ya tadi sahabat AS ya. Ini kalis karena ini kita ngaduknya separuh-separuh ya sahabat AS, karena nanti nggak muat ini tempatnya, biar rata. Ini yang kandungan apa namanya tadi lebih dekat deh. Nah, ini adalah pupuk ipohnya dan ini adalah campuran antara Ponska Gresik dan kapur dolomitnya. Ini kita mudah ya mencampurnya sahabat AS, ini bisa kalis ya sahabat AS. Nah ini seperti ini, dia mudah kalis karena bahannya sangat lembut. Ini kita mix dengan tadi apa namanya Ponska dan juga dolomit, maka dia kalis sahabat AS ya. Ini mudah dicampur sahabat AS ya. Ini kandungannya insya Allah sudah lengkap, tidak kalah dengan pupuk yang mahal-mahal seperti Mutiara ya sahabat AS ya. Alhamdulillah nyatanya kita hasilnya tiap tahun stabil, bahkan lebih meningkat sahabat AS nih. Ini untuk 1 hektar ya. Pupuk Ponskanya 1 kintal dan juga pupuk kebomasnya 1 kintal dan ipohnya 10 kilo sahabat AS ya. Nanti kita sambung pas pemupukan di kebun nanti ya sahabat AS. Terima kasih. Nah, selamat pagi sahabat AS. Hari ini kita memulai pemupukan dengan pupuk Ponska Gresik, kapur atau dolomit kebomas serta pupuk ipoh yang 10 kg ya bos. Kita campur lalu kita taburkan. Kita takarannya ini 1 genggam ya sahabat AS nih, seperti ini. 1 genggam dewasa ya, laki-laki ya. Nah, ini masih ada bekas lubang pemupukan bulan 4 kemarin ya sahabat AS. Nah, ini kita taburkan. Nah, ini masih ada bekas atau lubang bulan bekas pemupukan bulan 4 kemarin ya sahabat AS. Kita pemupukan bulan 4 dan ini bulan 8 ya sahabat AS. Setelah dikoret pakai mesin ya kemarin sahabat AS. Lalu ini juga ada sahabat AS kita yang lagi ngeranting ya sahabat AS, ini lagi ngeranting serta nunas. Lalu ini saya guyur sendiri ya pemupukannya sahabat AS ya, supaya lebih tepat sasarannya sahabat AS. Ini ada 2 sahabat AS kita yang membantu melakukan perombakan daun, ranting serta tunas ya sahabat AS. Ini setelah ditunas seperti ini sahabat AS, bahannya alhamdulillah cukup untuk musim 2026 ya sahabat AS, seperti ini penampakannya. Lalu pelan-pelan kita taburkan pupuk yang masih ada sisa lubang kemarin ya sahabat AS. Ini kurang lebih jaraknya 1 jengkal ya sahabat AS, atau lebih 5 jari dari akar atau dari akar tunjangnya sahabat AS, seperti ini. Nah, ini insya Allah akan bagus untuk musim 2026 nanti ya sahabat AS. Ini alhamdulillah kebun kita ini stabil ya, dapatannya stabil ya sahabat AS. Setelah 2-3 tahun ini aktif menggunakan pupuk ipoh, setiap musimnya stabil ya sahabat AS, seperti ini. Nah, pemupukannya seperti ini sahabat AS. Nah, kita dibantu Lek Rosmin sama Lek Inen ya sahabat AS kita yang membantu perombakan batang serta daun ya sahabat AS. Ini seperti ini pemupukannya sahabat AS. Nah, ini kita masih mencari lubang yang bulan 4 kemarin, cuman ada sebagian sudah hilang atau tertutup oleh dedaunan atau tanah ya sahabat AS. Nah, itu masih ada bekasnya ya, alhamdulillah bagus untuk persiapan bulan atau tahun depan ya. Ini alhamdulillah bahannya juga bagus, dan akan lebih baik lagi di musim 2026 ya sahabat AS. Seperti ini penampakannya.
Nah ini kita melakukan pengukuran setelah dikoret dan setelah diranting ya sahabat AS, supaya nanti dia benar-benar mengena ini apa namanya, bahannya ini benar-benar mengena. Ini itu Mas Isnen dan satu lagi Lek Rusmin sedang melakukan perombakan ya sahabat AS. Nah itu alhamdulillah bahannya bagus ya sahabat AS ini. Nah itu Lek Isnen dan Lek Rusmin sedang melakukan ranting dan perombakan daun ya sahabat AS. Terima kasih. Sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi para petani kopi Indonesia sahabat AS ini. Kita 3 tahun ini aktif menggunakan pupuk Ipoh ya sahabat AS. Monggo bisa dikontak di WA saya 0857 7767 2328 atau tinggalkan komentar di kolom komentar YouTube kami AS Production. Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.